Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1, kelas 1E Pendidikan Matematika akan membahas bab 1 mengenai logika kalimat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Niwayan Emalia Triana dengan NIM 221301110. Perkenalkan, nama saya Dina Mirarta Galingging dengan NIM 22130111046. Perkenalkan, nama saya Ica Metasya Berginting dengan NIM 22130111061. Perkenalkan, nama saya Dewa Marisner Prapta dengan nomor NIM 22130111081. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Pembahasan pertama yaitu mengenai semesta pembicaraan dan kalimat deklaratif. Semesta pembicaraan atau himpunan semesta adalah semua objek yang dipaparkan dalam suatu pembicaraan. Himpunan semesta dinotasikan dengan S. Untuk mengetahui tentang himpunan semesta, kita perlu mengetahui himpunan dan anggota-anggota di dalamnya. Misalnya, ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Anggota himpunan A, misalnya ayam, bebek, dan angsa. Anggota himpunan B, kambing, kucing, dan kelinci. Dan anggota himpunan C, kepiting, kelabang, dan kaki seribu. Setelah diamati, dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta dari ketiga himpunan A, B, dan C adalah nama hewan. Kalimat deklaratif adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Benar di sini diartikan sebagai ada persesuaian antara apa yang dinyatakan oleh kalimat tersebut dengan keadaan atau kondisi yang sesungguhnya. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, 17 adalah bilangan prima. Surabaya adalah ibu kota Indonesia. A adalah bilangan bulat. Dapat kita pastikan bahwa kalimat yang pertama dan yang kedua merupakan bilangan deklaratif karena berisi pernyataan yang dapat dipastikan bahwa pernyataan itu benar dan kalimat yang kedua dipastikan salah. Sedangkan kalimat yang ketiga bukan kalimat deklaratif karena kalimat tersebut berisi pernyataan yang kebenaran atau kesalahannya tidak diketahui. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konstanta, denotasi, dan destinasi. Konstanta sendiri berarti suatu simbol yang merupakan unsur bahasa untuk menunjukkan suatu anggota tertentu dari semesta pembicara. Contohnya seperti angka 5, 4, 3, 2, 1, ataupun lain-lain. Yang kedua yaitu denotasi atau referensi objek adalah suatu hal yang dilambangkan oleh suatu lambang. Sedangkan designasi merupakan lambang dari suatu hal yang dilambangkan. Contohnya seperti L yang berarti luas. L disimbolkan sebagai simbol luas. L berarti designasi daripada luas, dan luas merupakan denotasi daripada L. Variabel dan kalimat terbuka. Variabel adalah lambang yang melambangkan anggota Semarang dari semesta, di mana semestanya disebut daerah jelajah dalam kurung domain dari variabel tersebut. Contoh dari variabel adalah A, B, X, Y, ataupun Z. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mempunyai variabel, sehingga jika kita mensubstitusikan variabel itu dengan konstanta di dalam semesta pembicaranya, kalimat terbuka tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar, atau salah, ataupun tidak keduanya. Persamaan dan persamaan merupakan contoh dari kalimat terbuka. Contohnya yaitu Y adalah bilangan asli, N dalam kurung Y. Kalimat ini merupakan kalimat terbuka karena tidak mempunyai nilai benar ataupun salah, dan tidak keduanya. Materi selanjutnya yaitu kalimat dan penghubung kalimat. Digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, ataupun antar klausa, seperti dan, atau, jika, maka, hanya, jika. Di dalamnya ada 5 macam kata penghubung kalimat yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya saya akan membahas negasi. Negasi dalam logika matematika, negasi yaitu ingkaran dari suatu pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Begitupun sebaliknya, contohnya itu 4 adalah bilangan genap. Itu merupakan pernyataan benar, maka negasinya yaitu 4 bukanlah bilangan genap. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi dalam logika matematika yaitu pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Konjungsi bernilai benar apabila komponen pernyataannya bernilai benar. Untuk contohnya itu pernyataan 1, Jungkook adalah seorang penyanyi, itu merupakan pernyataan bernilai benar. Pernyataan kedua, Jungkook adalah seorang multitalent, itu adalah pernyataan bernilai benar, maka konjungsi pernyataan pertama dan kedua akan bernilai benar, yaitu Jungkook adalah seorang penyanyi dan multitalent.
Dan yang ketiga, disjungsi. Disjungsi adalah logika matematika yang membandingkan dua objek. Disjungsi dilambangkan dengan V yang dibaca atau. Disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan salah. Contohnya, Yogyakarta adalah kota pelajar, merupakan pernyataan benar. Pernyataan kedua, Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia, merupakan pernyataan salah. Jika dalam pernyataan pertama dan kedua benar dan salah, maka disjungsinya akan bernilai benar. Yang keempat ada implikasi material. Implikasi material merupakan pernyataan majemuk dalam logika matematika yang menghubungkan antara sebab dan akibat yang menggunakan konjungsi jika dan maka, dan disimbolkan dengan tanda panah. Implikasi hanya bernilai salah jika antesidennya benar dan konsekuensinya salah. Jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka implikasi materialnya akan bernilai salah. Yang kelima ada inverse, converse, dan kontrapositif. Inverse, converse, dan kontrapositif merupakan bentuk lain dari implikasi. Inverse merupakan negasi dari implikasi, converse adalah kebalikan dari implikasi, dan kontrapositif merupakan pernyataan implikasi dibalik dan dinegasikan. Contoh dari converse, inverse, dan kontrapositif. Jika 3 kali 5 sama dengan 15, maka 15 adalah bilangan ganjil. Inverse dari pernyataan tersebut yaitu jika 3 kali 5 tidak sama dengan 15, maka 15 adalah bukan bilangan ganjil. Converse-nya, jika 15 adalah bilangan ganjil, maka 3 kali 5 sama dengan 15. Kontrapositifnya, jika 15 bukan bilangan ganjil, maka 3 kali 5 tidak sama dengan 15. Sekarang saya akan membahas diimplikasi. Diimplikasi adalah proposisi majemuk yang berkaitan dengan titik-titik jika dan hanya jika titik-titik yang dilambangkan dengan simbol sebagai berikut, sehingga pernyataan tersebut dibaca P jika dan hanya jika Q. Diimplikasi menunjukkan hubungan keterkaitan antara P dan Q. Pada diimplikasi berarti P adalah syarat perlu dan syarat cukup bagi Q, dan begitupun sebaliknya Q adalah syarat perlu dan syarat cukup bagi P. Diimplikasi akan bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah. Diimplikasi akan bernilai salah jika nilai kebenaran dari pernyataan P berbeda dengan nilai kebenaran pernyataan Q, seperti pada tabel kebenaran untuk diimplikasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ingkaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Yang pertama yaitu ingkaran konjungsi. Bila dituliskan dalam simbol logika, ingkaran dari konjungsi A dan B bernilai sama dengan tidak A atau tidak B. Jadi ingkaran dari konjungsi memiliki nilai kebenaran yang sama dengan disjungsi dari ingkaran komponen-komponen konjungsi. Contoh kalimat konjungsi, Putra jujur dan rendah hati. Konjungsi ini bernilai benar. Kalimat ingkaran dari konjungsi tersebut yaitu Putra tidak jujur dan rendah hati. Dapat pula ditulis tidak A atau tidak B, yaitu Putra tidak jujur atau tidak rendah hati. Selanjutnya yang kedua yaitu ingkaran disjungsi. Bila dituliskan dalam simbol logika, ingkaran dari disjungsi A dan B bernilai sama dengan tidak A dan tidak B. Jadi ingkaran dari disjungsi memiliki nilai kebenaran yang sama dengan konjungsi dari ingkaran komponen-komponen disjungsi. Contoh kalimat disjungsi, Putra sombong atau ceroboh. Disjungsi ini bernilai salah. Kalimat ingkaran disjungsi yaitu Putra tidak sombong atau ceroboh. Dapat pula ditulis tidak A dan tidak B yaitu Putra tidak sombong dan tidak ceroboh. Yang ketiga yaitu ingkaran implikasi. Bila dituliskan dalam simbol logika, yaitu ingkaran dari implikasi jika P maka Q dapat dinyatakan sebagai P dan negasi Q. Contoh kalimat implikasi yaitu jika 4 adalah bilangan genap, maka 1 adalah bilangan ganjil. Ingkaran dari kalimat implikasi tersebut yaitu 4 adalah bilangan genap dan 1 bukan bilangan ganjil. Selanjutnya yang terakhir yaitu ingkaran diimplikasi. Bila dituliskan dalam simbol logika, ingkaran dari diimplikasi P jika dan hanya jika Q antara lain negasi P jika dan hanya jika Q, atau dapat pula ditulis P jika dan hanya jika negasi Q. Kalimat diimplikasinya 5, bilangan prima, jika dan hanya jika 5 habis dibagi 1 dan 5. Diimplikasi ini bernilai benar. Ingkaran dari kalimat diimplikasi tersebut 5 bukan bilangan prima jika dan hanya jika 5 habis dibagi 1 dan 5. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Santi, Santi.